Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Iqbal Hafri. Anda telah mendengarkan bab yang pertama dari program IM Network Blueprint Strategi Dunia Telah Berubah. Di bab pertama ini nanti Anda akan belajar tentang beberapa materi. Ada sekitar 5 hal yang harus Anda ketahui di dunia telah berubah ini. Yang pertama adalah perubahan era dunia, cerita nostalgia MLM, problematika bisnis MLM yang sesungguhnya, apa itu IM Network Blueprint Strategi. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Yang pertama, perubahan dunia. Dunia telah berubah bahkan tanpa kita sadari. Mungkin Anda masih ingat ketika kita sedang belajar sejarah dulu ya. Mereka berburu dan hidupnya masih nomaden, tidak menetap. Kemudian akhirnya berkembang lagi dengan bercocok tanam. Di sini sudah mulai menetap ya. Kemudian mulai mengenal namanya adanya barter ya, tukar barang atau jasa untuk lebih memudahkan. Akhirnya berkembang lagi, mulai mengenal namanya alat tukar. Jadi menurut sejarahnya pertama kali alat tukar kita menggunakan kerang ya. Akhirnya kemudian dari kerang ini berkembang lagi dengan emas, karena emas dirasa berat sekali ya. Akhirnya berkembang lagi kemudian mengenal namanya uang kertas atau uang logam yang hari ini kita pakai ya. Dalam perkembangannya berkembang lagi hingga akhirnya ada cek atau di buku tabungan kita kemana-mana tanpa perlu kita bawa uang banyak lagi, kita cukup bawa kertas. Kemudian berkembang lagi dengan adanya kartu plastik ya, mungkin teman-teman juga punya di dompetnya hari ini, dan digital currency. Jadi banyak sekali perkembangan dunia yang tanpa kita sadari telah terjadi. Saya tidak tahu ke depan lagi akan seperti apa perubahannya. Menurut Alvin Toffler berdasarkan buku Mediano 2012 ya, era komunikasi itu berdasarkan perkembangan peradaban manusia itu dibagi menjadi 3 era. Jadi perubahan itu adalah tentang proses yang mana sangat mempengaruhi masa depan kita di kehidupan. Apa saja sih eranya itu? Yang pertama yaitu era agraria, zaman pertanian. Di zaman ini adalah ada banyak sekali para tuan tanah atau orang-orang zaman dulu yang punya tanahnya luas, pasti yang paling kaya di zaman itu. Tapi terus akhirnya muncul ke era kedua yaitu era industri. Di zaman ini orang-orang yang punya tanah luas lagi tidak lagi jadi orang paling kaya, karena mulai bermunculan perusahaan-perusahaan besar, eksploitasi alam, eksploitasi lingkungan, eksploitasi para pekerjanya, karyawannya, yang akhirnya tetap membuat paling kaya adalah orang yang punya pabrik ataupun industri tersebut. Kemudian berkembang lagi di era informasi yang bahkan sudah terbukti hingga hari ini ya, di zaman teknologi informasi yang sangat cepat ini membuat orang-orang kaya baru bermunculan, bahkan bukan dari orang-orang yang punya pabrik ataupun yang punya tanah luas, tapi hanya cukup bisa memanfaatkan teknologi informasi dan akhirnya dia bisa menjadi miliarder di situ. Dan hingga hari ini kita sedang menantikan datangnya era keempat, yaitu era kebijaksanaan, era wisdom, di mana dalam buku The Richest Man in Babylon tahun 1926 meramalkan akan segera datang era wisdom ini, era kebijaksanaan ini. Jadi teman-teman, banyak orang hari ini sudah mulai jenuh dengan informasi yang overload. Tiap hari dia terima penawaran produk, penawaran bisnis, penawaran peluang usaha, yang akhirnya membuat mereka itu sangat pilih-pilih, sangat hati-hati dalam memilih sesuatu, hingga akhirnya perlu adanya kebijaksanaan. Disitulah nanti ketika teman-teman mau mengikuti perubahan era dunia ini akan menemukan bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kita dengan nyaman. Perubahan telah dimulai bahkan tanpa kita sadari dan terus terjadi. Artinya apa? Ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Tinggal kembali ke teman-teman bagaimana nanti, apakah akan ikut perubahannya ataukah hanya akan tertinggal dan terus tertinggal. Kita lanjut lagi di video yang selanjutnya. Salam impian dan salam perubahan.